Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan memasuki hari Asyura. Maka agar kita greget ihtisabnya betul dalam mengamalkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bahas sama-sama tentang apa saja yang Allah Subhanahu wa taala apakan kepada kita daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kitab Mukasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li ustadzina wa ustadzina wa li masyayikhina ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila an qala. Al-bab as-sadis ba'da al-mi'ah. Bab ke-106 fi fadli Asyura, di dalam fadilah keutamaan hari Asyura. Hari Asyura adalah hari atau tanggal 10 bulan Muharram. Ini sudah mutlak dipakai oleh Nabi bahwa julukan Asyura khusus untuk 10 Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Fawajadal yahuda yasumuna yauma Asyura. Kemudian Nabi mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura. Fasa'alahum an dzalika, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka tentang amalan puasa mereka di hari Asyura. Faqalu, maka orang-orang Yahudi di tempat itu menjawab, inna hadzal yauma adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun. Di hari ini, yaitu hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan di dalamnya yaitu Nabi Musa dan Bani Israel atas kepungan atau kejaran kaum Fir'aun. Fanahnu nasumuhu, dan kami berpuasa di hari ini semata-mata ta'ziman lahu, demi mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kuasanya yang Allah berikan kepada siapa? Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kami, yaitu beliau maksudnya, lebih utama daripada Musa bagi kalian semua. Fa amara bi shaumihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura. Wa qad warada fi fadli Asyura atharun katsiratun, dan banyak tercantum tentang keutamaan hari Asyura beberapa athar, kabar-kabar daripada sahabat-sahabat Nabi atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha, di antaranya, annahu tiba ala Adam fihi, bahwasanya Allah menerima taubatnya Nabi Adam di hari Asyura. Wa kana khalquhu fihi, penciptaan Nabi Adam pun di hari Asyura. Wa fihi udkhilal jannah, dan di hari Asyura juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi khuliqal arsyu wal kursiyyu was samawati wasyamsu wal qamaru wan nujum. Dan di hari Asyura juga, di sini boleh khuliqa atau boleh khalaqa, ya. Di dalamnya juga
Kalau khalaqa Allah yang menciptakan, kalau khuliqa maka telah diciptakan. Arasy Allah Subhanahu wa taala, kursinya Allah Subhanahu wa taala, langit-langit yang ada berapa lapis? 7 lapis langit, matahari, bulan, bintang diciptakan di hari Asyura. Wa wulida Ibrahim al-Khalil fihi. Begitu juga Nabi Ibrahim dilahirkan di hari Asyura. Wa kanat najatuhu minan nari fihi, dan keselamatan atau diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api yang dibuat oleh Raja Namrud dan bala tentaranya itu di hari Asyura. Wa kadzalika najatu Musa wa man ma'ah. Begitu juga selamatnya Nabi Musa dan siapa saja yang bersama beliau ketika melewati sungai apa? Sungai Nil, ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Wa ughriqa Fir'aunu wa man ma'ah fi, dan ditenggelamkannya Fir'aun beserta orang-orang yang bersamanya di hari Asyura. Wa fihi wulida Isa, dan di dalam hari Asyura juga dilahirkannya Nabi Isa. Wa fihi rufi'a ila sama, dan di hari Asyura juga beliau Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi Nabi Isa sejatinya tidak mati, enggak mati ya, enggak disalib, enggak dibunuh, cuman diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Lah siapa yang disalib oleh mereka? Itu adalah orang lain yang Allah Subhanahu wa taala serupakan wajahnya, serupakan penampilannya dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa fihi rufi'a Idrisu makanan aliyya, dan di hari Asyura juga Nabi Idris diangkat ke tempat yang mulia, ya, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi istawat safinatun Nuh 'alal judi, dan di hari Asyura juga mengambangnya perahu Nabi Nuh di atas apa? Di atas bukit, ya. Ini tsunami terbesar sepanjang sejarah dan sepanjang dunia ini ada. Jadi kalau misalkan kita mengatakan tsunami Aceh itu paling gede, salah. Kenapa? Karena Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika banjir bah, ya, atau tsunami-nya Nabi Nuh ini ketika terjadi, ini terjadi di seluruh dunia, di seluruh permukaan bumi, gitu. Cuman pada saat itu yang namanya manusia hanya Nabi Nuh dan kaumnya saja pada saat itu. Belum ada yang namanya orang Eropa, belum ada. Orang Arab belum ada. Kemudian orang apa lagi? Orang Romawi belum ada, orang Pakistan belum ada. Pokoknya orang-orang selain Nabi Nuh dan kaumnya belum ada semua. Yang baru ada hanya Nabi Nuh dan kaumnya pada saat itu. Sehingga yang menjadi korban hanya mereka saja. Kemudian wa utiya fi Sulaimanu al-mulkal azim, dan di hari Asyura juga Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang besar. Wa ukhrija Yunus min batnil hut, dan dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan paus di hari Asyura. Wa rudda basaru Yaqub alaihi, dan dikembalikannya penglihatan Nabi Yakub kepada beliau setelah sekian lama buta. Karena apa? Karena menangisi Nabi Yusuf. Wa ukhrija Yusuf minal jub, dan di hari Asyura juga dikeluarkannya Nabi Yusuf dari apa? Dari sumur yang dilemparkan oleh siapa? Oleh saudaranya yang berapa? Yang 10 atau 11? Saudaranya sih 11, tapi yang ikut andil itu hanya 10 orang saja. Yang 1 orang nggak ikut, yaitu adiknya siapa? Nabi Benyamin. Ini nggak ikut, ya. Kemudian wa kushifa darru Ayyub, dan Allah Subhanahu wa taala hilangkan penyakitnya Nabi Ayyub di hari Asyura.
wa awwalu matarin nazala minas sama'i ilal ardi kana yauma Asyura. Dan hujan pertama kali turun dari langit ke bumi itu terjadi di hari Asyura. Wa kana shaumuhu ma'rufan bainal umam. Dan puasa Asyura ini terkenal di kalangan umat-umat terdahulu. Hatta qila, sampai-sampai ada yang berpendapat bi annahu fardun qabla Ramadan, bahwasanya puasa Asyura ini pernah hukumnya fardu sebelum Ramadan diwajibkan. Ya, jadi puasa Ramadan Allah berikan kepada Nabi Muhammad tahun keberapa? Kedua Hijriah. Jadi di hijrah tahun pertama dan tahun-tahun sebelumnya, maka puasa yang fardu itu adalah puasa Asyura. Ya, ini menurut pendapat sebagian ulama. Tsumma nusikha bihi wa samahu sallallahu alaihi wasallam qabla hijrah. Kemudian dihapuskan kefarduan puasa Asyura oleh puasa Ramadan setelah diwajibkan puasa Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa Asyura sebelum hijrah. Berarti ketika beliau masih di Madinah itu beliau puasa Asyura. Walamma dakhala al-Madinata akkada talabahu. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menekankan dalam berpuasa Asyura. Hatta qala sallallahu alaihi wasallam fi akhir umri, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir umur beliau, in ishtu ila qabilin, jika aku hidup sampai tahun depan, la asumanna tasi'a wal ashir, niscaya aku akan berpuasa di hari ke-9 Muharram dan hari ke-10 Muharram. Fantaqala ila rafiqil ala, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat min amihi, dari tahun itu ketika Nabi bersabda tersebut, walam yasum ghairal ashri, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa kecuali hanya di Asyura saja. Ya, lam yasum ghairal ashri. Nabi hanya berpuasa di hari Asyura saja. Mengikuti daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian raghaba fihi, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu raghaba fihi, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan untuk berpuasa di hari ke-9 dan hari 11 Muharram. Wa fi shaumi at-tasi' wal 11 biqauli sallallahu alaihi wasallam sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman wa khalifu sunnatal yahud. Dan tentang puasa hari ke-9 dan hari ke-11 Muharram, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, puasalah kalian sebelum Asyura dan 11 Muharram, dan hendaklah kalian berselisih dengan sunnahnya atau syariatnya orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi di sini disebutkan haitsu afraduhu bisawm, karena orang Yahudi senantiasa memisahkan hari di dalam berpuasa. Ya, beberapa riwayat secara umum Nabi melarang untuk memisahkan puasa Jumat saja. Nabi di dalam riwayat yang lain melarang puasa hanya di hari Sabtu saja. Ya, kecuali kalau sebelumnya ada puasa atau setelahnya ada puasa. Contohnya apa? Di sini misalkan ada teman-teman yang berpuasa Daud, kan otomatis satu hari puasa, satu hari tidak kan? Nah, otomatis misalkan bertepatan puasanya itu di hari Rabu, otomatis puasa selanjutnya hari Jumat. Ini nggak masalah, ya kalau seperti itu, karena memang dia sedang melaksanakan puasa Nabi Daud. Baik. Kemudian Warawal Baihaqi fi Syu'bul Iman, dan Imam Baihaqi meriwayatkan di dalam kitabnya Syu'bul Iman, man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi fi yaumi Asyura, barang siapa yang memberikan kelapangan ke atas keluarganya
dan ke atas istrinya di hari Asyura, wassa'allahu alaihi fi sa'iri sanatihi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan atasnya rezeki di sepanjang tahunnya. Satu hari dibalas dengan satu tahun. Ajib. Ini adalah salah satu karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin munkarah lil Tabrani. Dalam riwayat munkar, ini riwayatnya berarti dhaif. Riwayat Imam Tabrani, as-sadaqatu fihi bi dirhamin bi 700 alfi dirhamin. Barang siapa yang bersedekah di hari Asyura dengan 1 dirham saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 700.000 dirham. Wa amma haditsu man iktahala yaumahu lam yarmad dzalikal amal. Dan adapun hadis, siapa saja yang bercelak, memakai celak di hari Asyura, niscaya tidak akan terkena penyakit mata di tahun itu. Wa man iktasala fihi lam yamrad. Dan barang siapa yang mandi di hari Asyura, niscaya orang ini tidak akan mengalami sakit sepanjang tahun. Ini hadisnya fa maudhu'un. Hadisnya adalah palsu, enggak usah dilirik ya, enggak usah dilirik. Berarti kalau ada yang mengamalkan dan meyakini hal itu, berarti ini adalah suatu mitos ya. Mitos ini enggak boleh kita amalkan. Kenapa? Apalagi kalau kita misalkan mengatasnamakan sabda Nabi SAW. Ini sabda Nabi padahal palsu ya, padahal palsu. Ini enggak boleh kita amalkan, kecuali dengan niat yang lain. Saya mengamalkan sunnah Nabi secara mutlak. Saya tiap hari pakai celak, karena tiap hari pakai celak, saya bertepatan dengan hari Asyura pun pakai celak. Misal tiap hari saya mandi, maka hari Asyura pun saya mandi gitu loh. Otomatis kita enggak tertumpu kepada hadis maudhu ini gitu ya. Jangan sampai gini, aduh mandi di hari Asyura ini katanya hadisnya maudhu, akhirnya saya nggak mandi lah, bau badot lagi mana coba ya. Jadi kita mandi tiap hari, ya udah pas bertepatan dengan hari Asyura mandi aja biasa, nggak usah ada niat meyakini hadis riwayat yang diriwayatkan secara palsu ini, nggak usah gitu loh ya. Kemudian kabar surah Al-Hakim, Imam Hakim telah menyampaikan secara terang-terangan bi annal iktihala yaumahu bid'atun, bahwasanya bercelak di hari ya, di hari Asyura hukumnya adalah bid'ah. Terus gimana? Ini kata Imam Hakim ya, kalau misalkan ada pendapat ulama seperti ini, lebih baik kita menghindari. Nah, terus gimana? Berarti kita mengamalkan satu kaidah fikih, al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari perselisihan, perdebatan, perbedaan pendapat adalah dianjurkan. Ya, jadi otomatis istirahat dulu deh gitu. Ya, jangan pakai celak dulu. Wa qala Ibnu Qayyim, sementara Imam Ibnu Qayyim mengatakan haditsul iktihali, hadis tentang memakai celak. Kemudian wa tatyib yauma Asyura, dan memakai minyak wangi di hari Asyura, min wad'il kadzabin, termasuk di antara bikinannya orang-orang para pendusta. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, jadi kalau ada sedikit pertentangan, mendingan kita kembali kepada netral saja. Netralnya apa? Ya kita enggak pakai celak. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah anama usiba bihil Husain radhiyallahu ta'ala anhu yauma Asyura. Ini kan yang rame. Nanti antum-antum akan menemukan senantiasa setiap tahun di hari Asyura orang-orang Syiah itu akan mengamalkan namanya memperingati Karbala. Imam Husain, ya Sayyidina Husain cucu Nabi SAW, ini mewarisi kepemimpinan dari bapaknya yaitu Sayyidina
Ali bin Abi Thalib. Kemudian Muawiyah yang pada saat itu berselisih dalam kepemimpinan khilafah mengakui dan meyakini bahwa yang namanya kepemimpinan khilafah harus diambil alih dari tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai muncul peperangan antara dua kubu. Pendukung Sayyidina Ali mempertahankan kepemimpinan Sayyidina Ali, keamiran Sayyidina Ali, ke khilafahan Sayyidina Ali. Kemudian pendukungnya Muawiyah tetap kekeh mengikuti apa yang diyakini oleh Muawiyah. Akhirnya apa? Mereka berperang. Dan termasuk kejadian ini adalah kejadian yang sangat menghebohkan di dalam sejarah umat Islam. Sampai wafatnya Sayyidina Ali di waktu subuh dibunuh oleh musuhnya. Kemudian turun tuh diwariskan Sayyidina Ali, sejarahnya atau posisinya diwarisi oleh Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Muawiyah diwarisi oleh anaknya Zaid bin Muawiyah. Akhirnya apa? Ya mereka perang juga sama gitu kan. Sampai akhirnya tepat di hari Asyura Sayyidina Husain ini terbunuh. Baik, kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya apa yang menimpa di hari Asyura kepada Sayyidina Husain innama huwa syahadatu ad-dalatu ala mazidi rif'atihi wa darajatihi indallahi wa ilhaqati bi darajati ahli baitihi at-tahirin. Sesungguhnya itu adalah persaksian yang menunjukkan ke atas saking tingginya dan saking mulianya derajat Sayyidina Husain di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti daripada derajat keluarga ahli baitnya yang suci. Siapa ahli baitnya? Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Emaknya siapa? Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Faman dzakara dzalikal yaum musabahu falayan bagi an yashtagila illa bil istirja'i. Maka barang siapa yang mengingat kejadian hari itu ketika tertimpanya Sayyidina Husain ya dalam proses pembunuhan dari Zaid bin Muawiyah, maka tidak layak orang tersebut untuk menyibukkan diri kecuali hanya dengan beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imtithalan lil amri, semata-mata untuk menunaikan perintah saja. Wahtirazan lima rattabahu ta'ala alaihi biqaulihi, dan semata-mata demi menjaga apa yang telah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang beristirja ketika mendapatkan musibah, yaitu akan mendapatkan salawat dari Rabb-nya, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 157. Wa iyyahu thumma iyyahu nastagila bida'ir rafidati, dan hendaklah kita senantiasa menjauhkan diri dari perkara-perkara bid'ahnya orang Rafidhah. Wa nahwihim, dan selain mereka, minan nadbi wa niyaha, dari perkara yang mereka terlalu meratapi, terlalu merengek di dalam kejadian Sayyidina Husain, wal huzan, dan terlalu bersedih, idz laisa dzalika min akhlaqil mu'minin, karena itu bukan termasuk daripada akhlaknya orang yang beriman. Wa illa, kalau tidak, kalau hal tersebut termasuk akhlak orang yang beriman, lakana yaumu wafati jaddihi sallallahu alaihi wasallam aula bidzalik, niscaya
hari wafat kakeknya Sayyidina Husain ini lebih utama daripada hari wafatnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Wa ahra, dan lebih diperhatikan di dalam syariat oleh orang-orang yang beriman. Wa hasbunallahu ta'ala wahdahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala bagi kita saja. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan sering kita lihat ya memperingati Karbala ini karena Sayyidina Husain ini memang meninggalnya dalam terluka, bahkan dalam satu kisah disebutkan kepalanya sampai diputuskan ya, oleh Zaid bin Muawiyah. Ini perbuatan-perbuatan Syiah Rafidhah ini enggak layak kita tiru. Kenapa? Mereka pasti menyiapkan pisau. Ya, pisau pasti dipukul-pukulin ke kepala, ke badan sampai luka. Bahkan bukan orang-orang dewasa saja yang diperlakukan seperti itu, bahkan anak-anak kecil pun sama, dibawa ke tempat mereka memperingati Karbala sampai melukai diri mereka sendiri. Kita tiru lah ya. Ini diantaranya tentang hari Asyura. Ada yang mau ditanyakan tentang hari Asyura? Enggak? Ya. Kenapa? Pahala khusus puasa. Masya Allah. Baik. Jazakumullah khair. Pertanyaannya, pahala khusus bagi orang yang berpuasa di hari Asyura. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa shawma Asyura ahtasibuhu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala an yukaffira dzunubas sanati allati qablahu. Dan puasa di hari Asyura, aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat menghapuskan dosa selama 1 tahun yang lalu. Puasa 1 hari diampuni dosanya selama 1 tahun. Kira-kira itu pahala besar apa pahala kecil? Besar banget gitu kan. Besar banget, karena belum tentu ya kita sendiri bertaubat dari semua dosa yang kita lakukan. Bisa jadi kita pas lagi melakukan satu kesalahan atau dosa, lupa taubatnya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya masih nempel itu dosa gitu kita. Maka dengan kita berpuasa, kita niatkan mengimani semua kejadian yang Allah Subhanahu wa taala dan semua hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sisipkan di dalam hari Asyura, dan kita mengharap semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sayang kemudian karena tadi disebutkan Nabi menganjurkan sekali kita menggabungkan puasa Asyura ini dengan 1 hari sebelum dan 1 hari setelah. Man shoma thalathata ayyam min asyhuril hurum. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan-bulan haram. Kita masih di bulan haram ya. Karena bulan haram itu kata Nabi SAW, thalathatun mutawaliyatun, 3 hari berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kita masih diberikan kesempatan bulan ketiga, bulan terakhir yang berturut-turut. Sampai nanti kita akan bertemu lagi dengan bulan Rajab. Kan jauh ya? Ya kan? Setelah Muharram apa? Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, kemudian Rajab. Berarti berapa bulan tuh? Lumayan ya, lama. Nah, maka ini kesempatan kita. Apa yang Nabi SAW sabdakan, barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan-bulan haram, kutiba lahu, akan dituliskan baginya thawabu ibadati tis'imi'ati sanatin, akan dituliskan baginya pahala ibadah selama 900 tahun. 900. Umur ente berapa coba? Berharap sampai 900 tahun? Hah? Berharap pingin ada yang usianya 900 tahun? Jangan, capek, serius. Baru 90 tahun aja udah bongkok. Ya kan? 100 tahun mata udah kecil gitu. Kemudian tambah lagi 10 tahun, 110 tahun, gigi udah habis semua gitu. Ya, sisanya apa? Nggak bisa menikmati. Ya kan? Nggak bisa menikmati kehidupan, kecuali baru 100 tahun,
kulit masih kencang ya kan, ditarik masih balik lagi. Ya ini kalau ditarik udah nggak balik-balik, berarti kan peot gitu, ya kan? Ya. Kalau laki-laki kan memang Allah Subhanahu Wa Taala sisipkan di dalam huruf L-nya. Coba L-nya dibuang jadi laki-laki, ya kan? Kalau perempuan cantik itu ada di dalam C-nya, dibuang C-nya jadi antik. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menegaskan, sommat udunayya, niscaya akan tuli kedua telinga saya, illam akun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut masih di dalam kitab Muqasyyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali, tapi disebutkan di dalam bab tentang fadilah bulan Rajab. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.